Para sahabat sehat, masih melanjutkan bincang-bincang kita mengenai infeksi saluran kemih pada wanita. Jadi dalam tayangan yang lalu itu saya khususkan pada ibu hamil yang sering mengeluh buang air kecil, sering merasa pengen pipis tapi nggak bisa tuntas begitu. Salah satunya yang patut diwaspadai adalah terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita mau melanjutkan. Apa sih bahayanya kalau terjadi infeksi saluran kemih? Karena sudah saya katakan di awal bahwa secara anatomi, kita wanita itu kan apa? Lubangnya, tempatnya itu berjajar 3 deket-deket ya. Lubang kencing, lubang dan lubang. Oleh sebab itu, secara anatomi ini memudahkan kita wanita terkena infeksi saluran kemih lebih sering dibandingkan dengan para pria. Nah, tapi yang berita baiknya kalau kita tahu tentang bagaimana tips dan triknya supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih, jangan galau ya, jadi wanita jangan merasa waduh kita ini kok jadi istilahnya mohon maaf ya jadi seperti sarang penyakit itu, enggak lah ya. Jadi sekali lagi mulai dari cara cebok yang benar bagaimana, pakaian dalam yang bagus yang bagaimana yang harus kita pakai, itu merupakan cara-cara sederhana tapi bisa mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Oke, para sahabat sehat kita lanjutkan ya sekarang. Jadi kalau pada ibu hamil, infeksi saluran kemih memang bisa berdampak macam-macam. Salah satunya yang sering kita alami dan sering kita dengar adalah terjadinya ketuban pecah dini. PRM, Premature Rupture of the Membrane atau KPD, ketuban pecah dini. Itu sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah infeksi saluran kemih. Nah, kemudian yang kedua juga bisa memicu terjadinya kelahiran prematur. Nah, hati-hati ya. Jadi sekali lagi, nggak main-main nih, infeksi saluran kemih bisa menyebabkan prematur. Juga bisa menyebabkan apa? IUGR, bayi yang dikandung atau akan dilahirkan tuh kecil pada masa kehamilan. Loh, kok bisa dokter? Sangat bisa, karena infeksi saluran kemih kan penyebabnya banyak. Bisa karena kuman, bisa karena virus, bisa karena yang lain tadi. Itu tentunya mengganggu kualitas daripada ketuban dan juga mengganggu apa? Pasokan makan ke bayinya. Jadi bayinya jadi kecil begitu ya. Oke. Itu dampak-dampak negatif daripada infeksi saluran kemih yang tidak ditata laksanai dengan baik pada ibu hamil. Nah, sekarang kalau misalkan tidak pada ibu hamil, mungkin para bunda atau pecinta puas channel yang saat ini sedang mengikuti tayangan ini langsung berkata, enggak lah dokter, saya udah nggak hamil lagi, umur saya udah 40 nih. Jangan anggap remeh infeksi saluran kemih. Walaupun tidak hamil, dia bisa berdampak juga pada wanita ya. Jadi ini sekali lagi bukan berarti nanti tidak berdampak pada pria, pria pun juga sama. Tapi saya khususkan pada tayangan kali ini adalah pada wanita. Seperti sudah saya katakan tadi di depan bahwa anatomi seperti itu bisa memudahkan terjadinya infeksi. Nah kemudian kalau ada di antara para pecinta tanya lagi nih, kira-kira dokter penyebabnya selain anatomi, kalau anatomi kan udah nggak bisa diprotes nih, memang kita diciptakan Tuhan seperti itu susunannya. Nah bisa juga karena apa? Infeksi yang berulang, yang dulu sudah pernah ngalami tapi tidak ditata laksanai dengan baik. Sehingga ini istilahnya apa? Kambuh-kambuhan begitu ya. Itu bisa menyebabkan atau bakterinya, kumannya yang sering itu pernah dengar ya E. coli. E. coli itu nama kumannya ya. Escherichia coli. Itu kuman bisa masuk dari lagi-lagi karena apa? Bisa karena cara cebok kita yang salah. Kalau cara ceboknya dari ke belakang, berarti kan betul tuh. Tapi kalau dari ya, dari depan, berarti kita memasukkan kuman dari belakang, katakanlah begitu, waktu kita buang air besar ke depan. Nah ini jangan. Oleh sebab itu yang punya anak kecil perempuan, tolong diajari cara cebok yang benar. Tapi jangan disangka yang salah hanya anak kecil loh ya. Saya punya pasien, mohon maaf, sudah mahasiswi tetap salah cara ceboknya. Makanya sampai saya ajari. Kemudian nggak sembuh-sembuh, oh ternyata hanya karena cara cebok yang salah.
Jadi sekali lagi harus dari apa? Belakang. Itu jangan ke depan, kebalik. Ya, tapi harus dari ke belakang. Itu cara cebok yang benar. Supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih. Oke? Kemudian, mohon maaf, hubungan seksual. Kalau pasangannya memberi bonus PMS, penyakit menular seksual. Nah, ini kita wanita kan, mohon maaf, jadi keranjang sampah. Bisa mendapatkan hadiah itu tadi. Sebaliknya sama, kalau wanitanya yang infeksi saluran kencing karena PMS, karena penyakit menular seksual, berhubungan bisa menularkan ke suaminya. Jadi saya di sini berlaku adil ya, nggak hanya nyalahkan para pria, bukan, sama saja kalau salah satu itu menderita yang namanya PMS, penyakit menular seksual, berhubungan badan, koitus, itu bisa pingpong fenomen, saling menularkan. Oke, jadi sekali lagi hati-hati. Jadi E. coli tadi bisa menyebabkan infeksi saluran kemih berulang juga. Nah, ini kalau sudah ngomong penyebab dan tadi sudah sedikit kita singgung dampaknya pada wanita hamil. Nah, sekarang kalau tidak hamil bisa menyebabkan apa, dokter? Kalau tidak ditata laksana dengan baik bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Aduh, dokter nakut-nakuti? Enggak nakut-nakuti, ini real. Kalau infeksi saluran kemih itu kan dibagi dua. Ada infeksi yang bagian bawah, ada yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah mungkin gejalanya seperti sudah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, paling apa? Anyang-anyangan, bolak-balik pipis tapi nggak tuntas, nyeri saat berkemih, mungkin apa namanya, apa, nyeri pada badukan, suprasimfisis itu. Itu kalau infeksinya di bawah. Lebih jauh, oh ada menggigil, demam, ini sudah mulai naik nih infeksinya. Nah, kalau tadi saya katakan ya, saya ulangi kan, sering buang air kecil, tidak tuntas, nyeri, kemudian kencingnya baunya nggak sedap, warnanya mungkin keruh atau bahkan berdarah, kemudian badannya merasa lelah, demam, kemudian juga yang paling gampang dititen itu apa? Ditandai begitu, itu adalah kram atau nyeri pada suprasimfisis tadi, pada perut bagian bawah. Nah, kalau sudah naik ke atas, keluhannya bertambah, bisa diare, bisa mual muntah. Nah, demamnya bisa demam tinggi. Jadi sekali lagi, gejala-gejala ini tidak hanya pada wanita hamil, pada setiap kita wanita juga bisa seperti itu. Nah, yang paling ngeri kan tadi kan dampaknya bisa menyebabkan kerusakan ginjal atau bahkan sepsis. Sepsis itu apa ya? Infeksi yang menyeluruh, tidak hanya infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih bisa ke seluruh tubuh, ke seluruh peredaran darah. Nah, ini bahaya karena tubuh kita akan dialiri darah. Kalau infeksinya sudah mengalir di seluruh tubuh itu bahaya, istilahnya sepsis tadi ya. Nah, untuk para bapak yang saat ini sedang ikut mendengarkan, infeksi saluran kemih pada pria pun juga cukup serius dampaknya. Bisa menyebabkan apa? Kemandulan atau ketidaksuburan. Waduh, dokter, betul. Karena saya katakan kan salurannya pria itu kan cuma dua, lubang dan lubang. Nah, ini di dalam sini kan ada namanya uretra, saluran kencing. Pada waktu bapak-bapak mengeluarkan semen atau sperma, lewatnya juga situ. Jadi kalau ada infeksi pada saluran kemih, bisa infeksi pada sperma. Bisa menyebabkan kemandulan juga. Jadi ini hanya sedikit saya bahas, mungkin di lain kesempatan akan saya lanjutkan dampak daripada infeksi saluran kemih pada pria. Ini tadi kan saya khususkan pada wanita. Jadi para sahabat sehat, sekali lagi saya ingin sekali melalui tayangan kali ini kita menjadi apa? Care, menjadi apa? Peduli terhadap kesehatan kita. Jangan pernah menganggap remeh, aduh cuma infeksi saluran kemih paling minum banyak aja beres. Ya kalau cuma kurang minum, dikasih minum beres. Kalau memang karena infeksi ya harus diobati, infeksinya harus periksa yang betul. Sekali lagi selama kita hidup kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ini supaya mendapat tubuh yang sehat. Saya selalu katakan selama kita hidup, quote saya adalah yang penting adalah tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Oke, para sahabat sehat, kalau sudah cukup jelas, bersyukur. Tapi kalau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komen. Saya akan berusaha menjelaskan atau menjawab sebisa saya.
Tapi kalau Anda berada di luar kota Malang, sulit bertemu dengan saya langsung, silahkan datang ke dokter Anda yang Anda percayai siapa silahkan. Tapi kalau Anda di seputaran kota Malang mau bertemu dengan saya juga silahkan. Yang penting jangan lupa like, subscribe, dan share. Share kepada siapa saja yang memerlukan edukasi mengenai infeksi saluran kemih dan dampaknya. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.